channel Grup One Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas laporan keuangan konsolidasian dari laporan PT Astra International Tbk, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sebagaimana terlihat pada tampilan di layar, kami juga menampilkan logo resmi Astra sebagai identitas perusahaan yang menjadi fokus liputan hari ini. Dalam laporan ini, kami akan mengulas struktur grup Astra, pergerakan goodwill, kepentingan dan pengendali atau NPI, transaksi pihak berrelasi, hingga perubahan kepentingan selama periode pelaporan. Bersama saya, Nancy, dan rekan-rekan dari channel Grup One, mari kita mulai liputan ekonomi hari ini. Pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai struktur PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan bisnis yang sangat luas dan terverifikasi. Tercatat pada laporan keuangannya, PT Astra International Tbk adalah entitas induk yang memiliki lebih dari 300 entitas anak dan entitas asosiasi. Seperti yang bisa Anda lihat ini, berdasarkan laporan tahunannya, PT Astra International Tbk yang merupakan entitas induk memiliki lebih dari 300 entitas anak dan entitas asosiasi yang bergerak di 7 lini bisnis utama yang mencakup PT lini otomotif. Dalam grafik struktur yang sedang Anda lihat pada saat ini, tampak di sektor otomotif dan mobilitas, Astra mengelola PT Toyota Astra Motor dengan kepemilikan sebesar 50%. Ini menjadikan pemain penting di industri kendaraan nasional. Pada sektor jasa keuangan, Astra memiliki PT Astra Sendaya Finance sepenuhnya atau 100%. Yang menyediakan pembiayaan kendaraan terbesar di Indonesia. Di lini alat berat dan pertambangan, Astra menguasai PT Kalimantan Print Berdaya dengan kepemilikan 100% sebagai kontraktor tambang besar di tanah air. Untuk sektor agribisnis, Astra memegang 78,68% saham PT Astra Agrolestari Tbk, produsen sawit terkemuka nasional. Pada bidang infrastruktur, Astra mengendalikan PT Astra Nusa Perdana dengan kepemilikan 79,68% dalam pembangunan infrastruktur umum. Di bidang teknologi dan informasi, Astra menguasai 76,87% saham PT Astra Grepa. Di bidang teknologi informasi, Astra menguasai 76,87% saham PT Astra Grafia Tbk, penyedia solusi dokumen dan layanan digital. Dan pada bidang properti, Astra memiliki 99%. Dan pada sektor yang terakhir yaitu properti, Astra memiliki 99,99% saham PT Asha Tenggulek yang bergerak di pengembangan kawasan hunian dan komersial. Dengan struktur bisnis yang solid dari 7 pilar utama tersebut, Astra menegaskan bahwa komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan pada PT Astra International Tbk. Pemirsa, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai goodwill pada PT Astra International Tbk. Goodwill pada PT Astra International Tbk merupakan selisih lebih dari akuisisi yang mencerminkan nilai ekonomis jangka panjang dari perusahaan-perusahaan yang dibeli oleh Astra. Sebagian besar goodwill pada PT Astra International Tbk berasal dari akuisisi di bawah lini bisnis alat berat, yaitu melalui PT Unit Tractors Tbk, serta dari sektor pembiayaan seperti ACC, KF Group, dan PAP. Pada tahun 2022, goodwill pada PT Astra International Tbk tercatat sebesar 5.016 triliun, meningkat menjadi 5.310 triliun pada tahun 2003. Dari diagram yang terlihat bahwa tahun 2002 memiliki kontribusi sebesar 48,6%
Sementara tahun 2003 meningkat menjadi 51,4%. Kenaikan ini menunjukkan adanya ekspansi serta keyakinan Astra terhadap prospek kinerja entitas anaknya tanpa adanya penurunan nilai atau improvement. Pemirsa, NCI atau kepentingan pengendalian Astra terutama berasal dari dua entitas besar, yaitu United Tractor, di mana Astra memiliki 59,5%, sisanya 40,5% dimiliki, serta Astra Agro 1 Estan memiliki Astra 76,8 MPR. Entitas anak masih dimiliki pihak luar, sehingga sebagian konsolidasi tidak menjadi milik pemegang saham induk. Menurut analisis kelompok, kami besarnya di NCI terutama di UNTP membuat entitas dinikmati induk, sehingga kinerja grup cukup dipengaruhi oleh entitas yang memiliki porsi publik tinggi ini. Pemirsa, dalam bursa besar Astra, transaksi dan relasi tentu terjadi di berbagai lini bisnis. Transaksi utama meliputi penjualan dan pembelian infrastruktur seperti Astra Auto Park yang memasok komponen kepada perusahaan perakitan kendaraan. Selain itu, terdapat piutang dan utang konsolidasi, terutama dari fasilitas pembiayaan oleh ACC, Group, dan PAT kepada jaringan dealer Astra. Astra juga mencatat pembayaran royalti dan jasa manajemen dari anak usaha kepada induk. Menurut penilaian kelompok kami, seluruh transaksi ini bersifat wajar dan sudah diungkapkan sesuai SAK 7, sehingga memenuhi prinsip arm's length. Pemirsa, sepanjang periode pelaporan, Astra tidak mencatat perubahan kepemilikannya yang signifikan pada entitas anak, utamanya seperti United Tractor dan Astra Agro Lestari, karena tidak ada penambahan atau pengurangan porsi saham yang besar. Struktur pengendalian